Giga of God, lebih dari sekadar petarung sosial media. Di dunia maya, khususnya TikTok dan Instagram, muncul sosok yang belakangan ini mencuri perhatian. Bukan karena skandal, bukan juga karena kontroversi politik, tapi karena intensitas, kekuatan, dan dedikasi. Nama itu, Giga of God. Siapa sebenarnya Giga of God? Nama ini mungkin masih asing bagi sebagian orang di luar komunitas fitness, fight club, dan penggemar konten motivasi mental toughness. Tapi bagi yang mengikuti akun-akunnya, Of God bukan sekadar influencer. Ia adalah simbol dari tekad, kedisiplinan, dan pengembangan diri tanpa basa-basi. Lahir dengan nama asli yang jarang ia publikasikan, Of God lebih dikenal dengan persona Giga. Julukan yang menandakan transformasi fisik dan mentalnya yang luar biasa. Dia bukan mantan selebriti, bukan atlet profesional yang pensiun dan masuk TikTok. Giga adalah produk dari kerja keras jalanan, pelatihan intens, dan filosofi hidup yang keras. Riwayat awalnya tidak banyak terekspos, tapi dari potongan wawancara dan caption di beberapa videonya, Giga tumbuh dalam lingkungan keras. Ia pernah menyebut dirinya sebagai produk dari lingkungan yang tidak memberikan kesempatan kedua. Dari situ dia memilih dua jalan, bertahan atau dihancurkan. Dan dia memilih untuk bangkit. So, if you're unwell, I hope one day God. Sejak remaja, Giga sudah terobsesi dengan latihan fisik, bukan untuk pamer otot, tapi karena dia percaya tubuh dan mental harus ditempa bersama. Kalau tubuhmu lemah, otakmu juga akan lemah. Begitu katanya di salah satu videonya. Latihan fisiknya ekstrim. Giga bukan tipikal gym bro yang hanya fokus pada bench press dan otot dada. Ia latihan seperti gladiator, berlari pagi tanpa sepatu, push up sambil bawa beban di punggung, sparring tanpa pelindung, hingga sesi meditasi sambil berendam di air dingin. Ia sering menunjukkan dirinya sedang berlatih di tempat-tempat yang jauh dari kenyamanan, rooftop bangunan, lorong kosong, hingga hutan kecil di pinggiran kota. Semua ini bukan sekadar estetika. Ia menyampaikan pesan, latihan sejati tidak butuh tempat mahal, hanya butuh tekad. Salah satu ciri khas Giga of God adalah sesi fight trainingnya. Ia sering memperlihatkan latihan tinju, kickboxing, bahkan bela diri campuran. Tapi yang membuatnya beda adalah filosofi yang dia bawa. Dia menyebut fight training bukan untuk adu jago, tapi untuk melatih respons saat hidup meninju balik. Bagi Giga, setiap pukulan dalam sparring adalah pengingat bahwa dunia ini kejam. Dan setiap block, dodge, atau serangan balik adalah representasi dari cara kita menghadapi masalah. King of all days, oh so high. Di luar fisik, Of God juga aktif menyuarakan pesan-pesan tentang disiplin, konsistensi, dan mental alpha. Tapi bukan dengan cara sok bijak. Ia lebih ke gaya no bullshit, blak-blakan, kadang kasar. Tapi jujur, dia sering bilang, kalau lu masih bangun jam 9 pagi, lu bukan lawan gue. Atau, orang gagal bukan karena nggak punya waktu, tapi karena nggak tahan rasa sakit sedikit aja. Pesan-pesannya jadi semacam alarm bagi banyak pemuda yang merasa stagnan atau kehilangan arah. Namun, di balik persona kerasnya, Giga juga sering mengingatkan tentang pentingnya menjaga energi, tidak overthinking, dan tetap humble. Beberapa kali dia tampil dalam konten yang lebih tenang, bicara soal keluarga, hubungan, dan cara membangun kontrol diri. Dia percaya bahwa kekuatan sejati bukan saat kita bisa mengalahkan orang lain, tapi ketika kita bisa mengalahkan ego sendiri. Salah satu hal yang membuat Giga of God disegani adalah konsistensinya. Hampir setiap hari, ia mengunggah konten latihan atau motivasi. Tidak pernah setengah-setengah, selalu intens, selalu autentik. Ia tidak mengikuti tren, ia menciptakan gaya sendiri. Dan itu yang membuat komunitasnya tumbuh. Dari hanya ratusan followers, kini ribuan orang menunggu unggahannya setiap hari, menjadikannya inspirasi gaya hidup keras namun sehat. Apakah dia pelatih pribadi? Bukan. Apakah dia influencer resmi dari brand besar? Tidak juga. Giga adalah representasi dari apa yang bisa dicapai ketika seseorang menjalani hidup dengan disiplin, tanpa validasi eksternal. Ia adalah simbol dari grind culture yang sehat bukan untuk flexing, tapi untuk membuktikan bahwa manusia bisa berkembang meski tanpa privilege. Dalam satu video yang cukup viral, ia menyebutkan, "Gue bukan motivator. Gue cuman orang yang muak jadi lemah." Kalimat itu membekas, karena banyak orang bisa relate. Dunia makin lembek, dan Giga datang sebagai kontras yang menyegarkan, keras tapi jujur, tegas tapi real. Jadi, apakah Giga of God itu hanya karakter sosial media? Atau dia memang hidup seperti itu di dunia nyata? Jawabannya, nggak penting, karena yang lebih penting adalah dampaknya.
Dia menginspirasi ribuan orang buat bangkit, buat melawan rasa malas, buat melatih diri jadi kuat fisik dan mental. Karena pada akhirnya, kita semua butuh satu sosok seperti Giga of God, bukan buat ditiru habis-habisan, tapi sebagai pengingat bahwa hidup tidak menunggu yang lemah.